yaitu Pramoedya Anantatur menyampaikan di dalam bukunya Jejak Langkah bahwasannya didiklah masyarakat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan. Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alwi di channel Kamar Pergerakan. Setelah sekian lama tidak menyampaikan hasanah keilmuan dan pengetahuan, ada kerinduan khususnya bagi saya untuk menyampaikan kembali mengenai hasanah pengetahuan dan keilmuan yang bisa sedikitnya menjembatani kebutuhan sahabat-sahabat sekalian mengenai keilmuan mengenai organisasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai manajemen organisasi. Kenapa manajemen organisasi perlu dibahas pada kesempatan kali ini? Karena saya teringat dengan kata-kata daripada seorang maestro besar, yaitu Pramoedya Anantatur dalam bukunya Jejak Langkah yang menyampaikan bahwasanya didiklah masyarakat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan. Begitu kentalnya kata-kata tersebut terngiang di benak saya hingga pada akhirnya manajemen organisasi itu adalah salah satu kunci di mana masyarakat itu bisa terdidik atau masyarakat itu akan mengetahui mengenai organisasi dengan mengetahui teori-teori daripada organisasi itu sendiri. Nah, maka dari itu manajemen organisasi adalah hal ataupun materi yang cocok untuk disampaikan guna memperluas hasanah keilmuan dan pengetahuan bagi sahabat-sahabat sekalian. Berbicara mengenai manajemen organisasi itu diambil dari dua suku kata. Dari dua suku kata yaitu manajemen dan organisasi. Apa itu manajemen dan apa itu organisasi? Nah, manajemen secara definisi singkat diartikan sebagai proses mengelola atau proses mengatur. Nah, ketika kita definisikan secara tokoh, teori manajemen yang disampaikan oleh Josh Terry bahwasanya manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga daripada apa yang tadi disampaikan itu dapat tercapai. Nah, itu adalah definisi daripada manajemen. Kemudian, apa itu organisasi? Organisasi secara definisi singkat dikatakan bahwasanya organisasi itu adalah dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dengan definisi tersebut dapat kita lihat bahwasanya manajemen organisasi itu adalah suatu proses mengelola, mengatur di dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuannya dengan indikator-indikator yang tadi disampaikan. Nah, lalu ketika manajemen organisasi diterapkan, bagaimana sih cara kita menerapkan manajemen di dalam sebuah organisasi? Kita analogikan sederhana saja seperti ini. Ketika kita ingin melaksanakan sebuah kegiatan di dalam organisasi, misalkan organisasi kemahasiswaan, kita akan melaksanakan kegiatan pengkaderan. Nah, manajemen di situ masuk di dalam proses daripada kegiatan tersebut. Nah, bagaimana caranya manajemen masuk? Ketika misalkan organisasi itu akan melaksanakan sebuah kegiatan pengkaderan, maka perencanaannya itu harus bagaimana? Manajemen di situ masuk. Yang pertama adalah planning. Merencanakan terlebih dahulu bagaimana kegiatan ini supaya bisa berjalan dengan baik. Bisa mencapai kepada goals-nya. Tidak hanya sebatas kegiatan yang bentuknya seremonial. Ataupun yang penting terlaksana. Tetapi dengan merencanakan suatu kegiatan di dalam organisasi, maka kegiatan tersebut minimal akan sedikit lebih baik ataupun bisa menjadi lebih baik daripada kegiatan yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah direncanakan, kita itu akan melaksanakan kegiatan pengkaderan ataupun kaderisasi.
Kemudian, bagaimana kita itu mengorganisasikan. Kemudian dengan mengorganisasikan, kita itu mengatur bagaimana individu-individu di dalam organisasi itu masuk di dalam sub ataupun masuk di dalam kepanitiaan. Nah, kita organisasikan apa saja yang dibutuhkan daripada pelaksanaan kegiatan pengkaderan ini. Misalkan di kepanitiaannya itu harus ada ketua pelaksana, sekretaris, bidang-bidang dan seterusnya. Nah, di situ ada steering commit dan organizing commit. Ada yang membuat konsepsi dan ada yang melaksanakan konsepsi. Nah, daripada pengorganisasian tersebut, setelah sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut itu masuk di dalam kepanitiaan, maka setelah melakukan cukup lama ya, biasanya alot, proses rapat-rapat dan seterusnya, perdebatan mengenai kaderisasi itu mau ada yang A, B, C dan seterusnya. Kemudian pelaksanaan daripada musyawarah ataupun proses tersebut itu dilalui, kemudian bagaimana caranya setelah direncanakan, kemudian dibagikan tugas dan fungsinya masing-masing di dalam sebuah kepanitiaan atau kita sebut pengorganisasian massa di dalam organisasi, maka kita itu harus melaksanakannya ataupun akan melaksanakannya. Di dalam kepanitiaan tadi kan, dalam pengorganisasian bukan hanya mengorganisasi internal organisasi itu saja. Karena judulnya pengkaderan, berarti harus ada individu yang fokus untuk mencari tahu ataupun harus mencari kader yang akan di kadernya itu sendiri. Jangan sampai kita akan melaksanakan pengkaderan tetapi kita melupakan mengenai individu-individu ataupun orang-orang yang akan dikader. Bahasa sederhananya kayak gitu. Berarti kita itu bekerja bukan hanya merawat organisasinya saja di dalam kegiatan pengkaderan, tetapi bagaimana caranya di dalam kepanitiaan itu mencari juga kader untuk dikader tentunya. Nah, kemudian dilaksanakan. Nah, dengan pelaksanaan, maka rencana yang sudah kita buat, kemudian kepanitiaan yang dibentuk itu berjalan dengan baik atau tidak. Biasanya seringkali dengan kegiatan khususnya kaderisasi tadi bahasanya itu, banyak individu-individu yang merasa kelelahan, emosinya meningkat hingga pada akhirnya mereka tidak kontrol dan pada akhirnya meninggalkan tanggung jawabnya di dalam kepanitiaan. Biasanya seperti itu. Maka dari itu, setelah pelaksanaan itu dilaksanakan, maka harus ada pengawasan untuk mengontrol pelaksanaan tersebut itu supaya tetap berjalan dengan baik ataupun tetap ada dalam koridornya. Jangan sampai ketika misalkan pelaksanaan itu terjadi ataupun pelaksanaan itu dilakukan, ada kepanitiaan ataupun panitia-panitia di dalamnya itu yang emosinya meluap kemudian meninggalkan tanggung jawabnya tanpa ada planning lain, tanpa ada rencana lain atau tanpa ada yang mengawasi daripada pihak steering commit khususnya untuk bisa menyetabilkan kembali kondisi tersebut. Nah, dengan adanya pengawasan maka akan meminimalisir konflik ataupun ketidakberhasilan daripada kegiatan yang dilaksanakan, seperti itu. Nah, setelah kita melihat dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan, di akhir kita itu akan bisa mengukur apakah kegiatan ini secara kegiatannya ya berjalan dengan baik atau tidak dengan melakukan sebuah proses evaluasi. Nah, dengan evaluasi tersebut itu, apakah kegiatan ini berjalan dengan baik atau tidak sih? Kepanitiaannya bagaimana? Kemudian daripada sarana prasarana pendukungnya itu seperti apa? Nah, itu sederhananya seperti itu. Maka sangat penting organisasi itu menerapkan manajemen di dalamnya. Karena dengan adanya manajemen di dalam organisasi, maka kegiatan-kegiatan organisasi khususnya, ataupun organisasi secara umumnya, akan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Nah, kemudian di dalam organisasi sendiri, ketika manajemen tadi bisa masuk di dalam tatanan organisasi untuk mempermudah kerja-kerja organisasi supaya lebih teratur, maka organisasinya juga harus ada apa aja sih di dalam organisasi itu. Seperti tadi definisi disampaikan, harus ada sumber daya manusia, kemudian harus ada kerjasama, dan harus ada tujuan. Nah, dengan adanya sumber daya manusia di dalamnya itu, maka individu-individu di dalamnya itu harus terfokus dengan ide-ide dan gagasan-gagasan supaya mereka itu terus membuka pikirannya,
terus membuat inovasi-inovasi di dalam organisasi itu supaya lebih dekat kepada tujuannya atau tetap fokus kepada tujuan yang ingin dicapainya. Nah, itu tidak bisa dilakukan sendiri. Ketika individu tersebut memiliki ide, maka harus dikomunikasikan. Harus dikomunikasikan kepada pimpinannya, kepada anggota-anggota organisasi itu sendiri, hingga pada akhirnya ketika dia memiliki ide dan gagasan di dalam sebuah organisasi, itu tidak bisa dia pendam sendiri, tetapi harus dimusyawarahkan, harus disampaikan. Setelah dikomunikasikan, disampaikan, dimusyawarahkan, kemudian itu bisa menjadi suatu hal yang menunjang organisasi itu sampai kepada tujuannya, dan itu harus dilaksanakan dengan baik di dalam teori manajemen. Nah, dengan demikian bahwasanya manajemen organisasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting kiranya untuk bisa dipelajari ataupun dipahami. Ini hanya sebatas gambaran umum. Untuk lebih dalamnya berbicara manajemen organisasi, nanti kita sharing lebih dalam di ruang-ruang diskusi lanjutan ya. Ketika misalkan belum merasa puas atau masih banyak yang belum tersampaikan, masih banyak kekeliruan yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar untuk nanti kita bahas kembali mengenai manajemen organisasi ini. Karena sejatinya di dalam manajemen organisasi itu bentuknya general, bentuknya besar ataupun universal. Hingga pada akhirnya saya hanya mengambil sedikit daripada keilmuan mengenai manajemen organisasi, khususnya yang saya ketahui. Tapi kalau kita lihat daripada referensi buku yang lain di dalam perilaku organisasi, berapa penting manajemen itu di dalam organisasi, dan seberapa harus organisasi itu menerapkan manajemen di dalamnya, itu bisa lebih luas lagi. Nah, maka dari itu, nanti kita sharing kembali mengenai manajemen organisasi yang ketika kita gali lebih dalam itu akan menambah hasanah pengetahuan dan keilmuan kita untuk selalu ingin tahu mengenai apa saja sih yang menjadi landasan-landasan baik untuk kita berkembang nantinya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila sahabat-sahabat merasa suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, kemudian komentari bila banyak kekeliruan ataupun ingin diskusi lanjutan mengenai manajemen organisasi. Dan yang terakhir, subscribe channel YouTube ini supaya lebih berkembang lagi, dan nanti mungkin yang menyampaikan juga tidak hanya saya, ada sahabat-sahabat yang lain yang ingin berbagi mengenai keilmuan yang mereka miliki kepada sahabat-sahabat di sini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat manajemen organisasi. Mungkin besok lusa saya juga akan menyampaikan mengenai teori kepemimpinan seperti apa itu. Kita lihat saja nanti. Itu saja. Terima kasih telah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.